teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 17. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Di episode kali ini, aku bakal ngebahas satu topik yang beberapa orang atau mostly sih sebenarnya sahabat-sahabat psoriasis tanyain ke aku tentang gimana Audi kamu akhirnya bisa ada di titik dimana kamu akhirnya terbuka dengan sakit psoriasis yang kamu punya. Ada nggak tips-tips supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Untuk tips-tipsnya sebenarnya aku udah sempat buat juga di Psoriasis Talk nomor sekian. Aku bakal taruh linknya di description box. Tapi kali ini aku khusus bakal ceritain aja gimana akhirnya aku bisa menerima diri aku sampai yang kayak sekarang ini. Jadi yang penasaran, kita simak videonya ya, jangan di skip. Jadi seperti yang kalian tahu, pertama kali aku akhirnya terbuka dan juga open up tentang sakit psoriasis aku ini itu di bulan Agustus tahun lalu, 2019. Nanti aku bakal taruh foto Instagram yang mana kalian kalau mau cek langsung cus ke Instagram aku. Jadi itu adalah post pertama di mana akhirnya aku menceritakan kepada semua orang bahwa aku punya psoriasis, aku punya sakit autoimun yang menyerang ke kulit dan ini cukup kronis keadaan yang aku punya gitu. Jadi kalau ditanya nih ya, Audi kok bisa sih sampai kamu akhirnya terbuka gitu? Kenapa baru sekarang? Kenapa udah setelah 6-7 tahun kamu sakit kok baru sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin aja pas baru-baru? Karena kita juga sempat lihat beberapa orang lain yang juga raising awareness tentang psoriasis itu mereka terbuka tentang sakit mereka itu juga cukup dini gitu, baru kayak 1-2 tahun sakit langsung terbuka, langsung kayak open up sama semua orang. Kalau ditanya kenapa baru sekarang sih, aku bisa jawab karena aku baru siapnya sekarang. Karena menderita sakit seperti ini itu adalah sesuatu sakit yang berat kalau kita bisa bilang, karena kan aku itu menderitanya pada saat baru pertama kali ke diagnosa sakitnya kan pada saat aku masih remaja. Jadi di masa-masa pertumbuhan yang dimana teman-teman lain tuh bisa pakai baju apa aja, bisa tampil gimana aja, bisa fun aja gitu. Dan aku used to be like that. Kayak aku used to be bisa pakai apapun yang aku pinginin, pakai celana pendek, pakai apapun yang terbuka, tangan pendek, apalah itu aku bisa, tapi semenjak sakit ini akhirnya nggak bisa. Jadi mungkin karena hal-hal itulah yang buat aku tuh denial dan nggak mau terima sama sekali aku sakit ini. Akhirnya aku menutupi, dan menurut aku dan keluarga, orang-orang lain juga nggak perlu tahu lah kayak aku sakit gitu, karena mereka tahu pun juga nggak bakal membuat aku lebih baik pun, nggak bakal membuat aku sehat pun gitu. Dulu kita mikirnya gitu, aku sih sebenarnya aku mikirnya gitu. Kalau mungkin kedua orang tua aku tuh lebih menghargai apa yang aku pinginin aja sih, karena kalau misalnya mungkin orang tua aku pengen terbuka sama orang lain tapi akunya nggak mau, kan juga mereka harus menghargai karena kan aku yang sakit gitu kan. Jadi aku merasa mereka papa dan mama aku tuh mereka menghargai decision yang aku buat waktu itu, karena aku nggak mau orang lain tuh tahu. Karena aku selalu berbohong sama semua orang, aku bilang aku alergi, aku bilang aku alergi sih, mostly aku bilangnya alergi makanan, alergi seafood, alergi panas, alergi debu, alergi semua macam-macam alergi aku sebutin. Bahkan dulu aku sempat bilang nggak tahu nih, tiba-tiba aja muncul aneh ya gitu. Saking aku nggak mau orang lain tahu gitu. Dan jadi cerita awalnya gimana nih ya, cerita singkatnya aja. Jadi di tahun 2016an kalau nggak salah deh, 16 atau 17an, kayaknya 17 deh, waktu itu pertama kali di explore Instagram aku itu tuh tiba-tiba muncul satu foto orang yang kena psoriasis. Itu nanti aku bakal taruh juga profilnya dia ya di sini, dan juga Instagram dia di description box. Jadi dia ini orang luar memang, bukan orang Indo atau orang Malaysia, dia emang orang luar. Jadi dia tuh sharing aja tentang psoriasis dia. Terus aku kan kayak wow, ternyata ada ya orang yang kena psoriasis. Karena sejujurnya nih guys, sejujurnya ya, aku itu nggak pernah mau tahu orang lain tuh punya psoriasis atau enggak. Dan aku selalu ngerasa aku sendiri. Itu sih salahnya, karena aku nggak mau cari tahu. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang kena psoriasis.
dan orang-orang yang juga udah terbuka dari tahun-tahun pas aku kena psoriasis. Cuman karena akunya bodo amat, aku nggak mau tahu, aku selalu ngerasa bahwa aku aja yang menderita, aku aja yang sakit, aku aja yang sendiri kayak gini battle sama psoriasis. Akhirnya ya udah aku terkungkung aja dengan ketakutan aku itu, karena aku ngerasa aku sendiri, kesedihan aku itu aku ya udah gitu loh. Padahal sebenarnya enggak. Dan mungkin tuh Tuhan kirimin si post itu waktu itu tiba-tiba banget, soalnya emang lagi buka explore, tiba-tiba keluar aja tuh satu kotak foto. Pas aku buka, emang orang yang terkena psoriasis gitu. Dia lagi posting fotonya waktu itu tuh di bagian tangan kalau nggak salah atau muka ya, intinya emang obvious banget kalau itu adalah psoriasis. Terus pas aku baca captionnya, aku scroll foto-foto Instagram dia, emang bener dia memang psoriasis fighter juga gitu, salah satu psoriasis fighter. Tapi pada saat itu aku cuma berpikirnya, oh oke, berarti aku nggak sendiri, tapi nggak ada pikiran sama sekali aku mau menerima dia. Aku kayak enggak lah gitu, tetap enggak lah, aku tetap nggak suka sama sakit ini cuma beban aja di hidup aku, bukan something yang aku harus syukurin atau gimana. Enggak, aku nggak mau suka sama sakit ini. Oke, tahun itu berlalu. Terus kita masuk ke tahun 2018, itu akhirnya kejadian yang sama lagi muncul juga di Explore. Tapi kali ini setelah muncul di Explore itu, aku bakal taruh juga ya di sini dan linknya di deskripsi bawah, oke? Itu aku ketemu sama ketemu profilnya si Rocky. Dia itu salah satu psoriasis fighter dari Malaysia. Kemarin aku juga sempat ikutin workshop dia, kayak sharing-sharing bareng sama dia dan beberapa sahabat psoriasis yang lainnya. Dan pas lihat foto itu aku lebih tersentuh sebenarnya. Aku kayak wah gitu. Itu kalau nggak salah 2018 deh. Kalau nggak salah ya 2018 kan 2017. Intinya around that year gitulah ya. Aku ketemu sama profil dia. Nah terus aku share lah si Instagram dia itu ke mami aku. Terus aku bilang, ini ada nih di Malaysia psoriasis fighter juga, orang yang kena psoriasis juga nih gitu. Terus pada saat itu aku inget banget si Rocky ini tuh dia baru aja mau ngebuat safe space volume pertama. Jadi kayak semacam community gitu yang dimana semua orang-orang itu mengidap penyakit-penyakit kayak psoriasis, eczema gitu-gitu tuh berkumpul menjadi satu, terus kayak sharing-sharing aja pengalaman. Itu yang kemarin aku pergi, itu part 2-nya. Tapi pas satu sebenarnya aku pingin banget pergi, itu aku udah ada niatan, aku udah kayak searching dulu gimana, berapa harganya segala macam. Cuman abis itu aku pikir enggak, aku belum siap nih, kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk aku ikut yang kayak gitu. Nanti aku jadi sedih, nanti aku jadi gimana gitu kan. Jadi udahlah, nggak usah. Akhirnya batal. Padahal mami aku udah bilang bagus kakak, kamu ikut aja, kayak kan ketemu orang-orang yang berjuang dengan penyakit yang sama, jadi kan bisa sharing juga, sharing pengalaman, sharing obat, ya kan, treatment apa aja mereka pakai gitu-gitu. Jadi kayak bagus lah mami aku bilang. Aku bilang enggak, aku nggak mau. Mulai dari saat itu aku follow aja si Rocky ini, kayak aku terus aja ikutin kayak update dia tentang psoriasis, journey-nya dia, terus treatment apa aja yang dia pakai, segala macam tuh aku hanya jadi silent reader, kita bisa bilang gitu ya, di sosial media. Aku tetap like foto dia, tapi aku nggak pernah komen, aku nggak pernah even chat dia, itu aku nggak pernah. Tapi kalau yang Instagram yang pertama, orang yang pertama itu aku sempet chat dia, aku curhatin ke dia, aku sakit gini, sakit gitu, aku nggak bisa menerima diri aku begini, aku begitu, dan dia juga balasnya juga baik banget. Dan ya, cuman kalau yang si Rocky ini aku nggak pernah chat. Aku nggak tahu sih, aku cuman kayak malu aja harus ceritain lagi tentang sakit aku ke orang-orang, jadi aku kayak lebih diem aja. Terus abis itu berapa lama kemudian aku ketemu lagi sama satu Instagram account, itu Kiara itu nanti aku bakal taruh juga di sini ya Instagram dia. Dia itu psoriasis fighter dari Indonesia, dan dia itu yang ngebuat psoriasis ID. Jadi yang ntar aku bakal taruh juga, pokoknya semua yang aku sebutin barusan aku bakal taruh di description box, oke? Jadi di psoriasis ID itu dia itu share semua tentang psoriasis. Kalian harus banget follow karena di sana banyak banget info-info yang penting dan juga bermanfaat banget buat teman-teman psoriasis kalian. Jadi pas aku ngeliat Instagram si Kiara ini lagi dan lagi ketemunya di Explore. Jadi emang mungkin udah jalannya gitu loh. Ketemunya di situ juga lagi dan lagi, karena aku nggak even nge-search sama sekali tentang psoriasis, dan ketemunya lagi tuh di
explore, dan aku kirim ke mami aku kan. Terus mami aku bilang, tuh kan kakak bener, kayak kamu nggak sendirian gitu loh, lihat nih, mungkin secara fisiknya, secara yang si Kiara post itu tuh mungkin terlihat lebih parah dari yang sekarang kamu lagi jalani. Cuman kamu juga pernah loh ada di titik yang sekarang dia lagi hadapin gitu, dan kamu tahu rasa sakitnya gimana. Tapi dia berani untuk memberitahu kepada orang-orang dan raising awareness dari posting dia tersebut gitu. Jadi aku kayak wah gitu, aku kayak wow, itu keren banget, dan aku salut banget sama Kiara. Karena bukan berarti aku nggak salut ya sama dua orang yang pertama, cuma maksudnya karena dia juga sama-sama Indonesia gitu kan, dan kita tahu lah di Indonesia gimana orang-orangnya kalau misalnya ngelihat kekurangan orang lain tuh mungkin gimana. Itulah salah satu juga yang bikin aku takut, kenapa aku nggak mau terbuka tentang sakit aku, karena aku takut banget gitu orang ngejudge aku dengan keadaan psoriasis yang aku punya gitu. Nah, setelah ada Kiara post kayak gitu segala macam, akhirnya aku follow juga dia, akhirnya aku scroll juga, aku ikutin update terus sampai akhirnya kan aku kan belang-belang gitu ya, yang kalian sampai lihat juga fotonya, aku kulitnya belang-belang, jadi aku mesti menutupi lah supaya nggak terlalu obvious banget belang-belang aku. Aku di satu titik dimana aku capek banget, aku harus makeup terus. Akhirnya mulai dari hari itu kayak aku jadi less makeup, aku jadi kayak ya udahlah makeup tapi nggak perlu terlalu yang heboh banget, kayak harus parah dempulan, itu nggak perlu banget lah aku mikirnya kan. Terus abis dari situ lama aku berani gitu, kalau misalnya lagi kumat pun pakai tangan panjang, tetap tangan panjang, tapi sampai aku tuh gulung sampai setengah gini lah, jadi di bagian sini tuh agak kelihatan sedikit gitu, udah mulai agak-agak berani. Terus pergi-pergi keluar, kalau yang deket-deket aja, misalnya mau pergi beli minuman di warung depan, atau misalnya mau pergi makan ke dekat-dekat rumah, itu aku juga udah nggak pakai makeup. Tapi tetap sih sebenarnya pakai hoodie yang ditutupin gitu. Cuman kalau menurut aku udah satu big step juga, karena aku dulu nggak pernah mau keluar tanpa makeup gitu. Aku nggak pernah mau orang ngeliat aku tuh bare face. Tapi kali itu tuh aku bener-bener cuma kayak ya udah bare face aja, belang-belang, tapi aku tutupin pakai hoodie. Jadi orang kayak nggak terlalu ngeliatin banget lah, tapi tetap aja bisa kelihatan kan, karena kan emang nggak pakai makeup. Selepas aku pulang dari trip aku ke Turki itu yang sama classmate aku, itu aku kan kumat lagi, kumat yang cukup parah karena kan kecapean ya. Di situ aku ngerasa bahwa kayaknya ini deh saatnya aku untuk terbuka juga sama orang lain. Kayaknya ini deh saatnya aku juga bisa sharing tentang sakit aku, karena aku tahu orang-orang di luar sana tuh banyak banget yang seperti aku bukan sakit psoriasis, tapi seperti aku, dimana mereka ngerasa sendiri, mereka ngerasa orang-orang lain tuh nggak ada yang sakit kayak mereka. Karena aku ngerasain itu banget, dan aku ngerasa kayak ini deh saatnya aku tuh terbuka, aku tuh kayak raising awareness juga untuk teman-teman di Indonesia, terus bikin video juga di YouTube cerita tentang sakit aku, terus berbagi juga treatment apa aja yang udah aku pakai, yang udah pernah aku jalanin. Dan aku hanya berharap semoga apa yang aku buat ini tuh bisa bermanfaat dan juga berguna lah, at least bisa membantu teman-teman di luar sana supaya nggak merasa sendiri dan stres dengan keadaan yang sedang kalian hadapi dan juga jalani gitu. Pas banget nih kan di Agustus, lagi pas-pas bulannya psoriasis, ya udah aku sekalian aja post satu foto yang nggak terlalu menunjukkan banget sakit psoriasis aku. Terus lihat dulu nih orang-orang responnya gimana. Terus pas aku post satu foto itu sama upload satu video itu, sejujurnya aku deg-degan banget sampai sebelum post video itu dan post foto itu aku nangis dulu, kayak ya Tuhan, semoga aja yang aku lakuin ini tuh benar, kayak karena niat aku tuh kayak membantu orang lain, membantu supaya teman-teman tuh nggak ngerasa sendiri dan segala macam. Dan ya akhirnya aku post video itu, dan ya lega karena semua responnya baik-baik banget, bagus-bagus banget, semuanya support banget, dan aku seneng, terharu banget karena wow, seneng banget, kayak semua orang tuh tetap mencintai aku dengan aku yang apa adanya, terus mereka support aku banget gitu dengan sakit aku ini gitu. Jadi ya puji Tuhan lah, semuanya berjalan baik-baik aja sampai hari ini gitu. Kayaknya gitu sih guys, perjalanan akhirnya gimana aku bisa menerima diri aku gitu. Bukan hal yang mudah, aku bisa jujur, karena kita pergi keluar, sebenarnya itu bisa dibilang hal yang mudah ya. Kita bikin video gini, kita bilang kalian tuh sebagai manusia tuh mesti menerima diri kalian gini gitu. Cuman
kitanya sendiri, orang yang bikin video itu tuh sebenarnya hanya berbohong aja kepada publik. Dia hanya mau buat video, terus habis itu nanti di kehidupan nyatanya dia tuh dia tetap menjadi orang yang enggak seperti yang dia omongin gitu loh. Makanya sebenarnya aku tuh pingin banget apa yang aku omongin di YouTube aku, apa yang aku share di Instagram aku tuh aku apply-kan juga di hidup aku gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar omongan aja, bukan sekedar video aja yang aku buat gitu. Dan sampai hari ini puji Tuhan sih aku bener-bener bisa kayak merealisasikan apa aja yang udah aku omongin, kayak semuanya lah aku udah kayak bisa merealisasikannya gitu. Dan aku berdoa juga semoga semua teman-teman selalu sehat, terus juga bisa akhirnya nanti one day menerima diri kalian lagi. Gak usah takut kapan, dan gak usah kayak nungguin sampai kapan aku bisa menerima diri aku. Intinya adalah jalanin aja hari-hari kita seperti biasa, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa, terus bahagia terus, jangan stres-stres, karena kalau misalnya kita stres itu yang bakal selalu memicu kita sakit, dan pada saat kita sakit tuh kita pasti nggak bakal bisa menerima diri kita kan. Jadi maksudnya banyak-banyaklah kita berteman-teman dengan orang-orang positif juga, jadi kita juga bisa memancarkan aura-aura kebahagiaan dan juga positivity gitu. Dan thank you so much guys for watching Surasys Talk episode ke-17, episode spesial. Aku ceritain tentang gimana akhirnya aku bisa terbuka tentang sakit aku. Terima kasih buat semua orang-orang yang udah menjadi inspirasi aku, Rocky, Kiara, terus juga orang yang Instagram pertama itu aku lupa banget, mohon maaf namanya, tapi dia orang luar sih, tapi aku ntar bakal tag juga ya Instagramnya. Dan juga semua sahabat-sahabat aku yang selalu support, kedua orang tua aku, semua keluarga ini, terima kasih banyak. Dan I'll see you guys di Surasys Talk episode selanjutnya. Bye.